Oke, bismillahirrohmanirrohim. Miss izin jelasin 3 tenses tambahan selain simple present dan simple past yang ada di PowerPoint sebelumnya ya. Nah, di sini kita akan mempelajari simple future, present perfect, dan present continuous. Seperti yang Miss bilang, kalau di passive voice itu cirinya menggunakan verb 3 ya. Jadi kalian harus fokus sama verb 3, jangan fokus sama selain verb 3. Nah, untuk mengerjakan soalnya, tips yang udah Miss bilang itu, kalian harus mengetahui dulu jenis tenses dari kalimat atau dari soal sebelumnya. Untuk mengetahui tensesnya gimana? Untuk mengetahui tensesnya itu, kalian harus mengetahui ciri dari setiap tensesnya, karena setiap tenses itu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Contohnya ada di simple future ini. Kita harus tahu kalau ciri dari simple future ini, cirinya adalah ada kata will. Jadi, kalau nanti kalian menemukan soal yang ada kata will-nya, otomatis kalian harus menggunakan rumus passive voice yang simple future. Nih, kita lihat perbedaan rumus dari aktif sama pasifnya. Kalau misalkan di aktif, itu di simple future cuman subject, will ditambah verb 1 ditambah objek. Sedangkan di pasifnya, itu subjek, will-nya ditambah dengan be. Jadi menjadi will be ditambahin verb 3. Jadi verb 1-nya itu berubah menjadi verb 3. Boleh ditambah objek? Boleh kalau memang ada objeknya. Nah, melihat contohnya, ini contohnya Miss sesuaiin lagi sama PowerPoint sebelumnya ya. Jadi contoh kalimatnya sama. Contohnya, the teacher will explain the lesson. Nah, kita fokus ada kata will yang tadi Miss bilang. Will itu ciri dari simple future. Otomatis kalau udah mengetahui ciri dari tensesnya, kalian harus menggunakan rumus tersebut. Oh iya, kalau simple future itu rumus pasifnya ada subject, ada will be ditambah verb 3. Oke, kita udah tahu sekarang rumusnya, kita ubah kalimat yang tadi. Nah, setelah tahu jenis tenses, kemudian rumus, apa yang harus diubah? Posisinya ya. Jadi the lesson yang tadi objek di active voice menjadi subjek di passive voice. The lesson-nya kita pindahkan ke awal kalimat menjadi the lesson. Will tadi tambahin be, will be. Explain yang tadi ubah ke verb 3 menjadi explained, ada D-nya. Kemudian tambahin by the teacher, oleh guru ya. Jadi pelajaran akan dijelaskan oleh guru. Kalau aktifnya guru menjelaskan pelajaran gitu ya. Nah, setelah simple future, kita pindah ke present perfect. Ciri dari present perfect pasti beda sama simple future ya. Cirinya itu ada has atau have. Nah, poin plusnya perfect ini di aktifnya dia udah verb 3. Jadi kalian kalau mau ke pasifin, verbnya gak usah diubah, karena kalau perfect itu udah otomatis verb 3. Nah, apa sih yang harus ditambahin atau diubah? Kalau di present perfect itu kalian cuma tinggal nambahin been aja di sini. Nih, di aktifnya kan gak ada been. Kalau di pasifnya ada been, jadi tinggal ditambahin di situ. Sekarang contoh kalimatnya. The teacher has explained the lesson. Gimana kalian mengetahui ini present perfect? Karena ada kata has ya. Oh iya, ini ada kata has, otomatis kalian harus menggunakan rumus present perfect. Kalau udah tahu itu, oh iya, kalau present perfect itu tinggal ditambahin been. Nah, kalian udah tahu nih kayak gitu. Tinggal dimasukinnya dengan mengubah dulu posisi the lesson-nya sebagai objek yang harus menjadi subjek. Kita ubah ke awal kalimat. The lesson has, tambahin been explained by the teacher. Nah, kayak gitu. Jadi di pasif itu harus diubah ya posisinya. Tadi the lesson di akhir, sekarang jadi di awal karena menjadi subjek. Oke, itu dari present perfect. Yang terakhir dari present continuous. Present continuous itu cirinya kalian akan menemukan soal di mana verbnya ada ing-nya. Jadi kalau kalian menemukan soal yang ada ing-nya, otomatis kalian harus menggunakan rumus dari present continuous. Di aktifnya rumusnya subjek ditambah to be, am, is, are ditambah verb ing ditambah objek. Kalau di pasifnya itu subjek ditambah
am is are yang tadi, verb ing-nya berubah menjadi being. Jadi kalau tadi di future ada tambahan be ya. Kalau di present perfect ada tambahan been, kalau di present continuous ada tambahan being. Kemudian verb ing yang di soal berubah menjadi verb 3 ya, wajib verb 3. Nah, setelah kalian mengetahui nih jenis soalnya itu, oh ini mah tensesnya present continuous. Kenapa? Karena ada ing. Nih, seperti the teacher is explaining the lesson. Explaining itu ada ing-nya kan? Nih, otomatis ini harus menggunakan present continuous. Gimana? Ya tinggal diubah dulu posisinya. The lesson lagi di awal. The lesson pakai is. Kenapa Miss pakai is? Karena the lesson itu cuma satu. Kalau misalkan the lesson-nya ada banyak, the lessons ada s-nya, otomatis is-nya berubah menjadi are. Itu juga harus diperhatiin ya. Kalau the lessons-nya ada banyak, otomatis berubah menjadi are. Explaining-nya kita ubah menjadi verb 3. Tapi sebelum kita mengubah itu ke verb 3, kita harus menambahkan dulu being. Karena ing yang ada di soal sebelumnya itu berubah menjadi being. Jadi the lesson is being explained by the teacher. Nah kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi di future ada will be, kalau di present perfect ada has atau have been, kalau di present continuous ada is being ya. Ada is mr tambah being ditambah verb 3. Nah seperti itu. Kalau mau ada yang ditanyakan silahkan tanyakan di grup ya. Terima kasih.